Oke, selamat datang di channel Hobindo. Yang pada ini karena masih ada virus corona untuk COVID-19. Jadi buat video review lagi pada kayak biasanya. Biasa Hobindo, videonya review terus. Jarang main, soalnya ya jarang aja main. Tapi itu, sekarang kita bakal nge-review barang biasa. Tapi barangnya bakal kelihatan di video ini karena kenapa? Karena diinstal di dalam unit. Yaitu MOSFET Gate Titan. Saya sorry nggak pedusnya. Tapi itu saya peroleh kalau Gate Titan Advance itu saya peroleh di harga 3,2 juta, jadi lumayan mahal. Sebenarnya kalian bisa dapat lebih murah yaitu Gate Titan Basic, tapi bakal saya jelaskan bagaimana sistem penjualannya setelah ini. Tapi itu saya dapat Gate Titan Advance di harga 3,2 juta, saya pasang di gearbox V3 dan juga gearbox V2 saya di unit saya Sleeper Project. Tapi ini dan ya. Untuk review singkat aja ya, ini dia MOSFET. Kalau kalian nggak tahu MOSFET, yaitu fungsi utama MOSFET seperti biasa adalah melindungi kelistrikan di dalam IG kalian. Jadi nggak bakal merusak kelistrikannya. Contoh saja seperti kalian gunakan baterai 11,1 volt, itu bakal merusak trigger kontak di dalam trigger. Jadi kalian harus bersihin, kalau nggak bakal bleber ya atau gimana. Saya nggak tahu sistemnya seperti apa. Tapi singkat seperti itu. Kalau kalian pakai baterai 11,1 volt, kalian bisa mengatasi dengan menggunakan baterai 7,4 volt atau 2 sel. Akan tapi ROF kalian bakal turun secara signifikan kalau menggunakan 7,4 volt. Saya menggunakan 11,1 volt di discharge 20-40 nya turun hiji. Jadi ya saya nggak bakal bahas baterai, tapi saya bakal bahas hitannya. Tapi seperti itu. Untuk sistem penjualan lumayan unik. Gate Titan, dia ada 3 jenis gearbox yang disupport. Gearbox versi 2, gearbox versi 3, dan gearbox Next Gen Recoil Shock atau NGRS by Tokyo Marui. Jadi ada recoilnya TM. Saya jujur pengen beli, kalau ada unit yang dijual mungkin yang udah digrafir. Tokyo Marui NGRS sekarang mungkin dijual. Jadi seperti itu. Dan ada 3 jenis set yang dijual, yaitu Gate Titan Basic, di mana cuma ada MOSFET-nya sama instalasi alat-alat instalasinya. Kedua ada Gate Titan Advance, di mana dia include USB link, dan juga ada Gate Titan Complete. Cuma ada V2 sepengetahuan saya, di mana dia ada USB link sama ada programming card kayak Gate Warfed. Jadi seperti itu. Dan kalian mendapatkan beberapa kabel dan juga alat-alat instalasinya. Dan berhubung kita berbicara instalasi lumayan rumit. Instalasinya paling rumit kalau kata saya. Kalian harus buka gearbox, ngambil cutoff lever, ngambil trigger, dan bisa kalian taruh MOSFET-nya. MOSFET-nya sebenarnya drop-in tapi agak rumit pemasangannya. Saya pribadi cuma pasang di gearbox V3, dan itu pun pemasangannya kalau kata saya susah sekali. Kalau personal bagi saya susah sekali. Bagi saya, kalau kalian tuner mungkin lebih gampang. Tapi itu, kalau V3 kalian harus kasih jarak di antara gearbox sama PCB board pertama. Nah, pada nama PCB board pertama saya ada PCB board kedua, PCB board atau circuit board pertama, ada circuit board kedua. Yang pertama fungsinya buat nembakin cahaya, yang kedua fungsinya buat nangkap cahaya. Sepengetahuan saya seperti itu, pemahaman saya. Nggak tahu gimana sistemnya, tapi seperti itu. Jadi sistemnya mencarin sama nangkap cahaya seperti itu. Ini sebenarnya sensor cahaya, bukan MOSFET magnet kayak di Ares mungkin perbandingannya. Tapi itu nanti buat perbandingan. Tapi itu sistemnya seperti itu, kalian pasang. Tapi sebelum sudah pasang board pertama, kalian harus kasih stiker nggak jelas kalau kata saya. Di V3 ada dua posisi stiker, yaitu stiker buat di belakang trigger dan di depan trigger. Fungsinya agar sensornya bisa kena triggernya, biar bisa deteksi triggernya. Dan kedua yaitu biar jarak sama sektor gearnya itu ada jarak lagi di antara board sama sektor gear itu ada jarak. Jadi jarak biar nggak gesek board pertama sama sektor gear. Jadi fungsinya buat itu. Dan yang terakhir yaitu yang paling sering ada di Gate Titan yaitu stiker buat selector plate-nya di dalam sini. Ya stiker ada total ada 3 plus 2 washer gitu, seperti itu. Dan ya mungkin untuk instalasi lumayan ribet dan lumayan rumit, tapi kalian bisa langsung wiring ke T-plug. Jadi seperti itu. Dan ya untuk perbandingan mungkin kita bisa bandingkan dengan Ares Amoeba series, mereka menggunakan MOSFET juga. Akan tapi perbedaannya kalau Ares Amoeba menggunakan magnet dan menggunakan micro switch.
seperti Crytek Respector saya punya, seperti ini. Ada suara kliknya. Seperti itu. Jadi mekanismenya lumayan simple. Akan tapi kalau ini menggunakan sistem cahaya, jadi bakal saya lihatkan nanti untuk sistem sektor cahayanya. Dan kalau berhubung kalian berbahas firmware, kita bakal masuk setelah pemasangan, kita bakal bahas settingannya. Jadi unit itu bisa disetting melalui laptop, komputer, dan berbagai jenis. Namanya Gate Control Station, ataupun kalau kalian punya HP Android, mohon maaf belum ada, sejauh ini belum ada aplikasi buat HP iPhone iOS. Kalian bisa pasang di HP kalian buat program. Untuk programnya, kalau kalian beli basic kan nggak bisa program, makanya kalian nggak dapat USB link. Untuk firmware basic, kalau kalian pakai firmware advance, kalian bisa setting. Dan kalau kalian mungkin firmware expert, kalian bisa setting lebih jauh lagi. Jadi kalau kata saya pribadi, beli Titan yang advance, kalian bisa program. Jadi nggak buang-buang nggak ada perbedaan antara MOSFET biasa dengan MOSFET Titan ini. Jadi lebih fungsional aja kalau yang advance. Kalau kata saya basic, lebih baik Anda beli saudaranya Titan, yaitu Gate Aster tuh. Kalau kata saya, kalau on the budget itu lebih masuk akal. Jadi seperti itu, nanti bakal jauh lebih dalam lagi. Tapi itu, setelah kalian pasang, kalian settingan lumayan macam-macam di Titan Advance. Dan berhubung tadi saya bahas expert, Titan Firmware Expert, Titan Firmware Expert sendiri itu kalian harus upgrade, nggak ada sistem pembelian langsung. Jadi upgrade, kalian buka website Titan, nanti bakal ada serial number unit kalian di Titan Firmware. Nanti serial number diberitahu. Kalau kalian upgrade dan kalian harus login, upgrade firmware ke expert, langsung bakal dimasukin program expert ke Titan kalian bakal nempel. Jadi ya, kalau kalian punya basic, Titan basic, dan kalian mau anggap aja di crack, itu nggak bisa, karena ada proteksinya di sini. Jadi ya mungkin itu aja setelah pemasangan dan apa-apa. Dan untuk performa mungkin saya bakal kasih tahu terlebih dahulu. Untuk unit standar, mungkin anggap aja ini unit kayak semacam RSA Mobile Series ataupun semacam ya Crytek Respector. Ini Crytek bawaan. Ini belum saya update sama sekali, masih standar. Nggak ada yang spesial di unit ini kecuali ya nggak ada. Paling cuma invernya panjang doang, begitu doang. Ya ini Crytek Respector, punya saya pribadi. Untuk triggernya, kalian bisa klik-klik. Nah seperti itu. Ada turun burst-nya, ada full auto, dan ya mungkin kelemahan kalau kalian nggak pakai. Mungkin kalau kalian punya kelemahan, kalau kalian nggak pakai Titan, di mana dia nggak bisa regulasi cycle-nya, atau mungkin RSA Mobile di mana kadang-kadang ada magnetnya itu di sektor gearnya, kalian nggak bakal bisa regulasi cycle-nya atau putaran sektor gearnya. Kalau misalkan kita pindah ke unit yang dipasangi Titan, saya bakal pakai yang paling umum, yaitu di gearbox V2. Ini unit legal saya. Jadi ya seperti itu. Kalau kita pasang bakal ada suara. Dan ya, habis itu kalau setelah suara, kalau misalkan masih di mode save, kalau masih di mode save, ini save. Kalau misalnya saya masukin nggak ada apa-apa ya di bawah sini ya, belum ada cahaya. Kalau saya masukin semi, baru ada cahaya di dalam gearboxnya. Jadi seperti itu. Jadi ini optical sensor yang paling mahal yang di-upgrade, tapi ya seperti itu. Untuk kalian kan udah lihat respon triggernya Respector. Sekarang kalian lihat responnya di Titan. Responnya bisa seperti itu. Ataupun kalau full auto menggunakan dual sektor gear dengan motor SHS standar high torque ya, rocknya bakal secepat ini. Ya seperti itu untuk Titan. Dan fitur lain untuk yang Titan yaitu fitur baterai protection. Baterai protection ini agar kalian nggak menggunakan baterai kalian sepenuhnya. Jadi seperti kalian tahu, baterai LiPo ini nggak boleh di-charge sampai 100%. Harus ada isinya. Kalau kalian pakai terus, dia bakal gembung. Seperti saya pakai di Crytek Respector saya.
saya pernah sekali baterai saya gembung, dan karena saya pakai terus, jadi ya otomatis dia bakal menghabiskan baterai dan buat baterai ini menggunakan semua dayanya. Jadi baterai protection, dual sector gear compatible, dan juga berbagai macam yang ada di dalam unit ini tuh bisa kalian program. Mulai dari 5 round burst, selector kalian ganti mungkin jadi safe, semi 3 round burst, ataupun kalian ganti jadi semi 3 round burst auto, dimana nggak ada save-nya, dan berbagai macam cara. Jadi seperti itu untuk Gate Titan. Untuk review objektifnya seperti itu. Sekarang kok review subjektifnya. Untuk pribadi saya, apakah kalian harus upgrade Gate Titan? Kalau kata orang-orang, ini upgrade paling mutakhir di Airsoft. Kalau kata pribadi saya, secara singkat, kalau kalian skip aja ke bagian ini, untuk pendapat pribadi saya, kalau kata saya enggak. Tolong jangan upgrade Gate Titan langsung. Kalian bisa upgrade hal yang lebih bagus lebih dahulu. Yaitu yang paling utama biar unit kalian umurnya panjang, yaitu shiming, radius, dan juga pistonnya angle of engagement-nya dibenerin, atau mungkin seenggaknya piston pick up tooth-nya tuh gigit, jadi nggak makan gigi piston ke satu atau gigi kedua langsung pick up tooth atau plastik yang gede, nggak makan plastik kecil-kecil seperti itu, biar sektor kiri awet atau mungkin pistonnya awet. Setelah itu mungkin kalau bisa upgrade hal yang lain lebih penting lagi, yaitu chamber dan barrel. Itu kalau kata saya paling penting akurasi. Kalau enggak, barrel dan backing itu akurasi. Kalau chamber mungkin bisa selanjutnya. Kalau saya pribadi lebih suka rotary style hop up kalau di Gearbox V2. Kalau kalian suka yang dial nggak apa-apa, itu upgrade selanjutnya. Setelah itu mungkin kalian bisa upgrade barang lain. Tapi sebenarnya Gate Titan ini upgrade terakhir, karena pertama harga Gate Titan ini mahal, 3,2 juta buat MOSFET. Itu kalau kata saya pribadi, meskipun saya bisa beli berbagai macam unit, kalau saya pribadi, saya under budget, saya nggak bakal beli Gate Titan. Tapi kalau saya punya duit, saya bakal upgrade Gate Titan. Tapi ya tergantung finansial kalian. Tapi kalau saya pribadi, Gate Titan ini nggak begitu diperlukan. Saya lebih anjurkan Anda beli MOSFET basic lain, mungkin MOSFET yang bisa active braking dan kawan-kawan. Kebetulan untuk berbicara active braking, kalau kalian pakai MOSFET secara umum, kalau ada active braking biasanya buat motor kalian panas dan penggunaan baterai boros. Kalau pribadi saya nggak tahu orang lain gimana, tapi sebenarnya pistol grip saya lumayan panas. Kalau active brakingnya aktif sampai 100%, saya bisa setting active braking PWM sekitar 60% ataupun 40%, dan itu sweet spot saya. Dan juga karena dia sistemnya kayak mancing-mancing seperti itu, dia bakal agak boros di baterai kalau pribadi saya sih. Tapi ya kurang tahu gimana. Mungkin karena saya pakai 1000 mAh, jadi baterainya cepat habis, ya lumayan masuk akal. Dan juga nggak ada mechanical feel. Kalau kalian lihat Crash Factor di mana dia ada micro switch, masih kerasa gitu apa yang ditarik. Kalau ini nggak ada sama sekali yang ditarik. Kalian sama sekali kayak nggak, cuma narik pegas doang. Kalau dibandingkan dengan GBBR saya, di mana dia lebih ada disebut, kalau saya biasa sering bahas trigger unit airsoft, di mana ada namanya wall, ada namanya take up, wall, break, sama reset. Saya lebih prefer trigger yang kayak gini, lebih mechanical feel kalau kata saya. Tapi ya tergantung pribadi kalau itu. Kalau saya masih penasaran dengan trigger optical seperti ini. Kalau dibanding berhubung dengan trigger optical, ada beberapa alternatif lain kalau akan lebih murah. Pertama Gate Aster, Leviathan Chevron, Perun, dan juga T238 yang bakal direview. Itu sebenarnya buat barang lain, tapi bisa dipakai buat airsoft. Tapi seperti itu. Itu optical sensor di bawah 2 juta yang saya rekomendasi. Saya nggak punya linknya pembeliannya di mana, tapi sebenarnya tuner saya Lord John Airsoft, bisa cek langsung di bawah. Itu dia bisa pemasangannya dan juga pembeliannya bisa dari sana, bisa pesen. Kalau nggak salah ya. Tapi seperti itu, saya sarankan kalian bawa MOSFET, kasih unit kalian, tolong pasangin sama tuning. Itu nggak nyampe, ya antrinya lama, tapi seenggaknya dia bisa selesai. Menurut saya 2 udah selesai sama dia, hasilnya memuaskan sekali, review bisa tinggi sekali. Tapi itu. Dan ya mungkin itu aja untuk review Gate Titan. Intinya kalau kalian udah kelar semua upgrade, Gate Titannya terakhir karena harganya mahal. Tapi kalau kalian misalkan mau yang lebih, kalau kalian udah bener-bener mau yang
MOSFET terbaik dan terbaik karena Chimera MOSFET by BTC Spectre. MOSFET kamera itu nggak dibuat di pabrik, nggak kayak gate, dia buat skala besar dan terus buat. Jadi ya itu gate kalau kata saya yang nomor 1 sih untuk optical trigger MOSFET seperti itu. Dan untuk kalian, rekomendasi saya di bawahnya itu gate Aster, Leviathan Chevron, di mana bisa pakai Bluetooth ataupun Perun. Perun tuh belum saya coba, tapi salah satu tim dari Neko Airsoft, si Freedom 76 tuh dia pakai Perun di GNZ-nya kalau nggak salah, atau di mana. Tapi pokoknya itu untuk kesimpulan itu aja. Unit barang update yang nggak begitu perlu, sama ya kalau kalian punya budget ya silakan, tapi kalau nggak punya budget jangan dipaksakan. Intinya seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Kalau kalian suka video ini, kalau tolong like, kalau nggak suka dislike. Mungkin juga kalau kalian suka konten saya ya subscribe. Saya nggak bakal maksa kalian subscribe. Saya, kalau kalian suka konten saya, tolong subscribe. Kalau nggak suka ya udah, nggak apa-apa. Bisa unsubscribe juga. Saya nggak begitu masalah. Yang jelas pesan saya tersampaikan kepada Anda. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya, dan saya bakal review produk Indonesia, yaitu holster buatan Indonesia Kydex by Ruby Defense untuk selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan stay safe guys. Tolong jangan kemana-mana terlebih dulu pada saat ada pandemi seperti ini. Bye.